Jadi perundungan itu bahasa modern ya, itu lebih disebut dengan bully ya. Iya. Kalau bahasa internasional dibilang bully, dibilang teasing. Karena ini terjadi di sebuah sekolah internasional atau mungkin sebuah sekolah yang levelnya menengah ke atas, sehingga sampai kepada media. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak murid-murid yang menjadi korban dari perilaku seperti ini di berapa banyak sekolah? Mungkin tidak semuanya tercover oleh media. Bisa karena akses, bisa karena faktor yang lain. Sekarang kalau ditanya, apa tujuan melakukan perundungan? Perundungan belakangan ini yang menjadi viral itu perundungan yang bablas. Perundungan yang dilakukan teman kelas 5 oleh teman yang sekelas dengan dia. Ini yang menjadi heboh. Sementara banyak orang yang senior melakukan perundungan tetap terhadap orang-orang yang junior. Dengan tujuan apa? Membina mental. Sekarang pertanyaannya, apakah itu cara untuk membina mental? Sekarang berdirikan 10 orang. Dari 10 itu kita rundung atau kita bully dengan cara yang sama. Oke? Mungkin 3 akan menangis. Yang 3 lagi akan melawan dan menyerang. Yang 2 akan diam. Ini berhasil kena uji mental. Dia berhasil naik level berikut. Mungkin yang 2 lagi karena merasa terpojok secara drastis, dia bisa mengakhiri hidupnya dengan cara apa aja. Itulah dia bilang suicide. Banyak korban-korban dari perundungan yang mengakhiri hidupnya juga. Bukan hanya sekarang, sudah lama terjadi di mana saja, bukan hanya di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, buat apa buat satu sistem yang tidak wajib hanya untuk menyakiti, melukai seseorang, mungkin secara fisik ataupun secara mental ataupun secara perasaan? Kan tidak ada faedahnya. Jadi ini kan secara tidak langsung masih menjajah dengan nama senior. Senior itu adalah orang yang mengayomi, yang melindungi, yang menjaga, yang mengajarkan yang baik. Kalau dengan nama senior mereka mau membuat yang tidak benar, lebih baik tidak dianggap sebagai senior dan tidak diterima perilaku itu dan jangan diteruskan. Dan bagi para pengawas, ini kan dibilang instansi, baik itu akademi, baik itu perguruan, baik itu yayasan, baik itu universitas. Ini kan terjadi di antara murid, mayoritas. Tapi ada juga pengajar-pengajar yang melakukan hal ini terhadap yang dia ajar. Apabila mendapatkan laporan, jangan terlalu dicuekin. Itu bukan bagian daripada permainan. Apabila itu harus dimainkan, saya harap ya, jangan ada di dalam aturan bermain. Anggap itu sesuatu yang dilarang apabila mau ditertibkan. Karena penertiban secara skala kecil tidak akan membawa dampak yang besar. Kalau memang mau ditertibkan, ya harus maksimal, harus secara luas. Bersih, rumah itu kalau dibersihkan, jangan toilet saja. Dari mulai pagar sampai ke pintu keluar belakang jika ada, itu harus dibersihkan. Baru namanya pembersihan. Jadi, seperti di negara-negara canggih ya, mayoritas perundungan itu kan yang menjadi bablas cikal bakalnya itu kan pada saat dilakukan seorang lelaki terhadap wanita. Karena wanita selalu menjadi objek yang lemah pada saat dilakukan kekerasan, baik secara fisik maupun mental. Bilang harassment, teasing. Sekarang kalau bilang teasing, di negara-negara jajahan Inggris terutama ya, di Commonwealth countries, mereka itu sudah membuat pasal tertentu untuk mereka-mereka yang menjadi korban daripada perilaku seperti ini. Ganjaran hukuman yang maksimal dan yang lebih parah, mereka-mereka yang dihukum untuk pasal ini
tidak bisa ditangguhkan untuk alasan apapun. Jadi itu udah mutlak, dia harus menjalani hukuman itu. Buat seperti itu di sini. Kan narkoba sudah dibikin kenceng nih, judi sudah dibikin kenceng nih, human trafficking sudah dibikin kenceng. Ya ini human teasing. Bikin undang-undang baru kalau perlu. Jangan hanya di bawah undang-undang perlindungan anak saya rasa belum mencakup semuanya. Karena yang menjadi korban perundungan itu bukan cuma anak-anak. Yang bukan anak-anak pun menjadi korban perundungan. Buat undang-undang baru. Atau di undang-undang yang sudah ada, bikin diversification yang baru. Di situ akan lebih kencang. Baru bisa benar, baru bisa tertib. Karena kalau cuma begini-begini aja ya, media kan hanya membantu menyuarakan. Media tidak bisa menghukum. Media tidak bisa memvonis. Media tidak bisa memberikan sesuatu efek jera kepada seorang pelaku. Media hanya bisa mengangkat dari mungkin dalam yang terkubur menjadi ke permukaan yang luas. Jadi kalau dibilang perundungan, minoritas membawa kebaikan, mayoritas membawa efek buruk kepada orang yang menghadapi perundungan tersebut. Bayangin, bukan hanya yang baru masuk ketemu dengan senior, ibaratkan orang yang sudah menjadi satu posisi, yang mau mengambil level berikutnya mungkin dari S1 ke S2 aja, di S2 masih dia ketemu dengan hal-hal begini. Buat apa? Dia kan sudah menjadi sarjana, dia sudah menjadi senior juga. Buat apa? Kalau masalah senior ya, sampai kita hidup di bumi ini, sampai akhir nafas kita tetap ketemu dengan yang namanya senior. Nggak akan habis itu senior. Terus sampai hari akhir kita hidup di bumi juga kita harus menghadapi perundungan, menghadapi bully. Buat apa? Hanya mau menjadi jajahan bagi apa senior? Nggak bisa lah. Kita kan udah membebaskan diri dari penjajahan dalam bentuk apapun di atas muka bumi. Itu luas loh maknanya. Apalah penjajahan dari seorang senior? Nggak bisa. Harus lawan. Kalau nggak bisa lawan, terapkan dalam peraturan atau hukum yang lebih spesifik dalam menghukum mereka-mereka yang melakukan hal-hal seperti ini, baik di dalam instansi maupun di luar instansi. Nah, perundungan mayoritas kalau nggak dia mengakhiri hidup dengan membunuh diri, dia terbunuh. Banyak perundungan yang buat objeknya mati, meninggal karena luka-luka yang vital di organ-organ tertentu. Jadi maksud saya tadi dari pintu masuk sampai belakang itu maksud saya kamar bos pun dibersihkan. Itulah namanya bersih-bersih. Jadi kan dibilang, kalau takut jangan pura-pura berani. Kalau berani nggak usah pura-pura takut. Kalau bisa jangan ditahan-tahan. Kalau nggak bisa jangan dicoba-coba. Udah. Kita yang tahu diri kita siapa kan? Nah, kalian mau membersihkan, bersihkan. Kan gue udah bilang, jangan ada tembang pilih. Anak seorang mantan presiden aja pernah divonis di negara ini. Apalah ini, kan yang di level menengah-menengah ke atas ini apa sih kan gitu. Presiden itu orang nomor 1 loh di Republik. Apa sih yang lain-lain kan saya selalu bilang, apa sih jenderal, apa sih menteri, apa sih DPR kan gitu. Orang anak presiden aja pernah divonis. Dan kita nggak tahu mungkin ada penerapan-penerapan baru dalam negara ini. Mungkin kedepannya presiden pun bisa diproses di negara ini. Pada saat ini kalau dibilang itu abusement of power, itu tidak hanya kepada rakyat, kepada pemimpin juga. Tidak hanya kepada pemimpin, tapi kepada rakyat juga. Pada saat seseorang melewati batas dia berbuat sesuatu, itu namanya abusement of power. Itu namanya exterior territorial, exterior territorial. When someone doing something which is beyond his responsibility limit, ya, pada saat seseorang melakukan sesuatu di luar daripada level kapasitas tanggung jawab dia bisa dimasukkan dalam masalah.
dan dia layak untuk diproses. Langkah-langkahnya yang seperti saya bilang tadi, buat undang-undang baru atau di dalam undang-undang yang sudah ada lebih dikerucutin lagi peraturannya, sehingga mereka-mereka yang mau melakukan itu tidak hanya takut kena sanksi sosial atau hanya pidana biasa, tapi ada pidana khusus yang mengatur tentang kejahatan itu. Seperti bagaimana narkoba, bagaimana dibilang perjudian, bagaimana dibilang human trafficking. Nah, ini kan sudah bagus nih, masukkan untuk berikutnya. Nanti lihat, pasti berubah. Karena mayoritas, pasti yang mereka bully atau mereka rundung itu adalah orang yang terlihat lemah. Kan? Tapi belum tentu dia itu lemah. Dan belum tentu dia itu tidak boleh menjadi sesuatu di hari esok. Kan bisa saja, cuma ya karena mereka udah melihat potensi, salah satu wujud mereka menghancurkan objek lemah itu agar tidak menjadi sesuatu, kan bisa saja dengan rundung inilah menjadi wadah mereka. Mayoritas kan tidak ada, rundung itu kan tidak ada satu lawan satu. Pasti kan berkelompok menganiaya atau membuli seseorang yang dia anggap lemah. Ya pada saat dikeroyok, satu orang pasti lemah dong. Kalau lu jago, satu lawan satu, baru jantan kan gitu. Kalau lu 10 laki-laki lawan satu laki-laki, ya kalian tidak disebut singa, kalian disebut hyena. Ya kan? Nah, hyena yang menyerang dengan kelompok. Kalau singa itu datangnya tunggal. Perlu. Tidak hanya Komisi Perlindungan Anak, instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan masalah dan kasus ini juga boleh melakukan sosialisasi. Tapi bagi saya itu akan membuang waktu, biaya, dan energi. Lebih singkat, udah bikin satu lonceng di atas, itu namanya peraturan. Lu pukul bunyi gemah kena, selesai. Make it simple. Untuk apa? Ada 38 provinsi, berapa banyak sekolah, berapa banyak kampus, berapa banyak mungkin tempat-tempat yang menampung anak-anak di luar daripada sekolah dan kampus. Udah, mau semua dia pada datangin? Tidak mungkin bisa. Untuk mereka mendatangi semua sekolah, mungkin satu periode 5 tahun rejim ke depan 2029 nggak akan habis. Singkatnya, peraturan itu, lo langgar, kena. Dan hukuman harus maksimal. Intervensi tidak akan berlaku. Itu bercakap.